Kesempatan ini mengajak kalian membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel pada listrik arus searah atau listrik DC dengan memanfaatkan aplikasi PET. Dari praktikum virtual ini, harap kalian dapat memahami konsep aliran arus listrik, aliran muatan, karakteristik rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Mari kita mulai. Pertama-tama silakan kalian klik laman pencarian Google atau double klik di Google Chrome. Silakan di double klik Google Chrome. Setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian pastekan link bagi di deskripsi. Sebelumnya kalian copy dulu, kemudian paste di sini, atau kalian bisa ketik ulang. Setelah selesai, silahkan enter. Maka simulasi interaktif dari PET akan segera disiapkan untuk kita. Mari kita tunggu. Nah, ini sudah disiapkan untuk kita. Kita akan praktikum virtual untuk yang arus DC mulai dari halaman yang ada di sini. Kita lihat dulu apa saja yang ada di sini. Silakan lihat yang di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri ada gambar kabel, atau kita lihat semuanya ini adalah gambar dari komponen-komponen elektronika. Yang pertama ini kabel, yang kedua baterai yang nanti kita fungsikan sebagai sumber energi. Kemudian ada gambar lampu yang bisa kita manfaatkan sebagai hambatan. Kemudian juga ada resistor, nanti ini sebagai hambatan penghantar listrik. Biasanya untuk mengatur besar kuat arus listrik kan kita manfaatkan resistor ini. Di sini juga ada gambar saklar, nanti bisa kita manfaatkan apabila kita ingin membuat rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup pada arus arah. Ada juga gambar sekring, kemudian baterai jenis yang lain, lampu juga, resistor jenis yang lain juga, dan ada gambar dollar bill, paperclip, koin, penghapus, dan sebagainya. Kalian bisa explore sendiri nanti. Sekarang coba kita lihat untuk yang sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan ada gambar kotak jendela kecil yang berisi show current. Jadi di sini show current ini sebelumnya belum diklik. Kalau kita klik, maka ini akan memperlihatkan aliran arus yang ada pada rangkaian yang kita buat nanti. Apabila kita klik yang elektron, maka yang diperlihatkan pada rangkaian nanti adalah aliran dari elektron. Tapi apabila kita klik pada konvensional, maka yang diperlihatkan nanti adalah aliran arus konvensional atau arus listrik. Ini ada label, ini values, ini adalah nilai atau angka dari komponen-komponen yang akan kita pasang nanti. Di sini juga ada voltmeter. Jadi voltmeter seperti yang kalian ketahui nanti ini akan kita fungsikan untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Itu seperti yang kalian sudah pernah pelajari. Beda potensial adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk membuat arus listrik mengalir. Sedangkan ini ada gambar ammeter atau ampere meter, fungsinya untuk mengukur kuat arus listrik. Di sini ada hambatan kabel, nanti bisa kita atur di sini. Di sini juga ada hambatan dalam dari baterai yang akan kita gunakan. Yang di sini ada gambar baterai, artinya kalau kita klik ini, maka gambar-gambar komponen di sini berupa komponen dari elektronika yang kita gunakan. Tapi apabila kita klik yang simbol dari baterai ini, maka yang di sisi sebelah kiri gambar komponennya berubah menjadi gambar simbol komponen elektronika. Agar lebih menarik, kita klik yang gambar baterai. Baiklah, mari kita mulai untuk membuat rangkaian pada arus searah. Kita mulai dari membuat rangkaian arus searah yang seri dulu. Saya mau buat rangkaiannya mulai dari memilih baterai. Saya tarik ke sini. Saya juga perlu kabel. Caranya sama seperti tadi. Klik komponen yang kita pilih, tahan, tarik bawa ke sini. Kemudian saya juga
masih perlu kabel lagi, kemudian switch, kabel lagi, ini tinggal kita tarik, kita pasang, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Saya perlu lampu 1, 2, 3 saja ya, biar tidak terlalu penuh. Kita rapikan dulu. Saya pasang lampu yang pertama di sini. Ini bisa kita atur, kita geser-geser. Saya perlu tambahan kabel lagi. Kita pasang lampu yang kedua, kita pasang lagi untuk lampu yang ketiga. Kita perlu kabel lagi. Nah, ini rangkaiannya sudah terpasang. Ini adalah rangkaian dari arus DC yang disusun secara seri. Kita mau lihat bagaimana aliran elektron dan aliran arusnya dari sini. Jadi ini posisi rangkaiannya masih rangkaian terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir. Sekarang kita klik saklarnya dengan cara klik yang ada di lingkaran ini. Kita klik, nah dia akan terhubung. Kalau sudah terhubung, maka rangkaian ini kita sebut sebagai rangkaian tertutup sehingga arus bisa mengalir. Ini di sini di show current kita klik yang konvensional, maka aliran arusnya adalah aliran arus konvensional atau arus listrik. Seperti yang sudah kalian pelajari, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi apabila kita pilih yang elektron, nah maka menjadi berkebalikan. Elektronnya mengalir dari potensial rendah ke tinggi, gitu ya. Nanti kalian silahkan diamati lagi sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat values-nya, nilainya dari masing-masing komponen yang kita pasang ini. Kita lihat nilainya. Baterainya ternyata 9 volt. Masing-masing lampu memiliki hambatan 10 ohm. Jadi kalau kita lihat di sini, oh ternyata lampunya nyalanya sama terang. Jadi kita tidak bisa mengamati, tidak bisa menganalisa karena sama. Maka kita akan buat berbeda saja. Caranya bagaimana? Caranya kita ubah nilainya dari kita klik gambar komponen yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mengubah nilai dari baterai ini. Kita klik gambar baterainya, maka akan muncul seperti ini. Di sini 9 volt. Kita munculkan values-nya dulu. Nah, kita klik. Kita mau ubah menjadi 12 volt. Kalian bisa menggeser ini atau bisa klik-klik panah yang di samping-samping ini. Saya mau buat jadi 12 volt. Nah, ini sudah menjadi 12 volt. Ketika sudah, saya mulai dari lampu pertama dulu. Dari sini ya, karena arusnya kan dari sini. Kita ubah jadi arus dulu alirannya. Lampu pertama ini 10 ohm. Ya sudah, kita biarkan 10 ohm. Kita ubah yang kedua saja. Kita mau jadikan 20, 2 kali lipat. Sudah menjadi 20. Sekarang yang ketiga, saya mau ubah menjadi 30. 30 ohm. Sudah. Jadi di sini ada baterai dengan tegangan 12 volt. Lampu pertama hambatannya 10 ohm, lampu kedua 20, lampu ketiga 30. Nah, untuk hambatan kabel kita abaikan karena kita anggap sangat kecil, jadi tidak kita perhitungkan gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, hambatan kabelnya kecil jadi bisa kita abaikan. Untuk hambatan dalam baterai kita anggap 0 atau tidak ada, walaupun sebenarnya tidak ada baterai yang hambatan dalamnya kosong. Jadi ini kita anggap tidak ada untuk memudahkan hitung-hitungannya nanti ya. Kalau sudah, ini kita close dulu. Sekarang kita amati, begitu nilainya sudah berubah maka nyala lampunya kan agak berbeda.
Kalau kita amati di sini nyala lampunya tadi di sini kan yang 10 ohm, ini yang 20 agak terang sedikit, yang 30 ini yang paling terang. Sekarang kita ukur bagaimana dengan tegangan dan arus pada masing-masing komponen ini. Kita mau ukur tegangannya dulu, ambil voltmeternya, saya taruh di sini saja. Dari sumbernya dulu kita ukur 12 sesuai dengan yang kita tetapkan tadi, yang terukur juga 12. Kita lihat di lampu pertama. Di lampu pertama ternyata 2 volt. Kita masukkan ke lembar kerja Excel agar lebih mudah. 2 ya, ini sudah tertulis 2. Kemudian yang lampu kedua. Yang lampu kedua 4. Yang lampu ketiga 6. Jadi silakan kalian amati di lembar kerja Excel ini, apabila kita lihat dari sumbernya tadi adalah 12 volt, tapi ketika sampai di masing-masing komponen, untuk lampu pertama tegangannya 2 volt, lampu kedua 4 volt, lampu ketiga 6 volt. Ini bisa kita simpulkan bahwa pada rangkaian seri ini terjadi pembagian tegangan. Maka dari itu kadang-kadang rangkaian seri disebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Kalau kita amati pada lampu 1, 2, 3 ini, kalau kita jumlahkan, ini 2 ditambah 4 ditambah 6 kan sama dengan 12 juga. Jadi kita jumlahkan secara auto, misalnya klik summary, kita tarik, kurung tutup, enter. Nah, jumlahnya 12. Jumlahnya 12 sama dengan sumber di sini. Jadi kita bisa katakan seperti tadi ya, rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Nah, di sini kalau kita ambil untuk yang arus, coba sekarang kita kembalikan dulu untuk yang voltmeter, kita ambil yang ampermeter. Kalau ampermeter kita akan memasangnya secara seri. Kalau tadi kan paralel, maka kita putus dulu hubungannya yang ada di masing-masing ini. Kita putus dulu hubungan ada di lampu di komponen 1. Caranya adalah kita klik persambungan di sini, klik tanda silang ini. Jadi ketika kita putus satu, maka semua mati. Nah, ini adalah karakteristik pertama dari rangkaian seri. Apabila kita off-kan salah satu komponen, maka semua ikut off. Dimatikan satu, semua mati. Inilah kenapa rangkaian seri dimanfaatkan untuk sekring pengaman pada instalasi di rumah kita. Jadi kalau ada sekring kan, kalau misalnya ada yang off satu, maka semua off, jadi semua aman. Jadi kita ukur dulu berapa arusnya yang ada di lampu 1. Ternyata 0,2. Kalian boleh pakai kabel lagi ke sini atau langsung begini juga boleh. 0,2 kita masukkan 0,2 ampere ya. Kemudian coba kalau kita pasang di komponen kedua, ini kita sambungkan dulu, kita putus di sini ganti, kita pasang ampermeter di sini. Ternyata sama, 0,2 juga, kita masukkan 0,2. Sudah. Sekarang kita coba di yang ketiga. Kita putus dulu, caranya klik di persambungan, kemudian kita klik gunting, kita tarik ke sini dulu. Bentar, salah ini. Kalian kalau membuat rangkaian jangan di satu titik nyambungnya ya, harus berbeda. Jadi ini kita putus dulu. Nah, ini kita sambungkan. Ternyata di komponen ketiga juga sama, 0,2. Kita tulis 0,2 ya. Nah, sekarang semua sama. Coba kita lihat yang keluar dari sumber itu berapa sebenarnya. Coba kita lihat yang keluar dari sumber di sini. Kita putus yang di
sini saja misalnya. Ini yang masuk dulu, kita putus yang di sini. Di sini juga sama 0,2. Kita mau cek masing-masing arus di beberapa bagian. juga. Jadi arus yang mengalir di semua bagian komponen besarnya adalah sama. Jadi sekarang coba kita lihat, kita kembalikan dulu ammeternya. Kita lihat di sini. Di sini tegangannya ada 246, jika di total adalah 12 sesuai dengan sumber, jadi sudah sesuai dengan kesimpulan kita tadi ya. Kemudian ini arusnya sama. Kalau kita hitung berapa besar hambatan pada rangkaian dengan 3 komponen ini, maka kita tinggal menghitung berdasarkan rumus matematis dari Ohm. P sama dengan I kali R, maka R akan sama dengan V per I. Jadi kita hitung R-nya pakai rumus ini ya. Jadi ini kita hitung akan sama dengan V-nya tadi totalnya 12 dibagi arusnya adalah 0,2. Jadi 60. Besarnya adalah 60 ohm maksudnya untuk hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian seri dengan 3 komponen ini. Coba kalau kita hitung secara manual, tidak dari hasil perhitungan alat tadi. Jadi kalau yang pertama tadi kan 10, yang kedua adalah 20, yang ketiga adalah 30. Ternyata kalau masing-masing hambatan ini kita jumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan ini, yang terukur ini. Jadi kita jumlahkan dulu. Nah, jumlahnya kan 60, jadi sama. Jadi berdasarkan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hambatan pengganti pada rangkaian seri bisa kita hitung melalui menjumlahkan besar hambatan dari masing-masing komponen. Ini kan tadi dari alat ukur datanya. Jadi totalnya adalah 12 volt, arus yang terukur adalah 0,2. Kemudian di sini R-nya adalah V per I, 12 per 0,2 jadi 60. Kalau kita hitung hambatan totalnya juga 60. Jadi kalau kita mau hitung hambatan pada masing-masing komponen ya masing-masing ini. Jadi ya untuk yang komponen pertama nanti R-nya berapa ya, tinggal ini dibagi ini bagi ini, begitu. Itu untuk yang rangkaian seri. Nah sekarang bagaimana kalau untuk rangkaian paralel? Untuk rangkaian paralel maka kita buat lagi. Ini kita buka dulu aja. Kalau sudah kita putuskan dulu sambungannya dari sini. Saya putuskan. Kita tarik-tarik dulu. Saya mau buat rangkaian yang paralel melalui kabel dan lampu ini. Saya perlu kabel lagi. Untuk yang tengah perlu tambahan kabel lagi. Ternyata untuk paralel lebih banyak kabel yang kita butuhkan, tapi ada keuntungannya dan kelebihannya masing-masing kalau kita aplikasikan. Ini kita selesaikan dulu. Ini sudah terbentuk rangkaian paralel. Kalian nanti bisa membuat rangkaian yang lebih rapi lagi. Nah, ini sudah jadi rangkaian paralelnya. Sekarang kita sambungkan saklarnya agar menjadi rangkaian tertutup sehingga arus bisa mengalir. Nah ini sudah.
Kalau tadi yang rangkaian seri kita amati, yang paling terang adalah yang hambatannya terbesar gitu ya. Jadi kalau yang di sini kita amati, yang paling terang adalah yang hambatannya ini paling kecil. Sekarang coba kita lihat berdasarkan kenapa bisa begitu, berdasarkan angka-angka yang kita ukur. Nah, sekarang kita ukur dulu tegangannya pada masing-masing komponen. Kita ambil voltmeter dulu, kita ukur. Kalau di sini masih tetap 12 ya, mulai dari yang lampu pertama dulu. Yang lampu pertama voltasenya 12 volt, kita masukkan, ini yang rangkaian paralel 12. Kemudian untuk yang lampu kedua ternyata 12 juga, kita masukkan di sini 12. Untuk yang lampu ketiga ternyata 12 juga, di 12. Nah, sekarang coba kita amati di lembar kerja Excel ini. Kalau tadi di rangkaian seri itu kita sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan karena tegangannya pada masing-masing komponen berbeda-beda, tapi kalau kita jumlahkan akan sama dengan rangkaian pada sumber energinya, pada tegangan pada sumber energinya. Nah, kalau yang rangkaian paralel diukur ternyata voltasenya pada yang pertama 12, kedua 12, ketiga 12, ternyata dia yang sama, bukan arusnya tapi tegangannya. Bagaimana dengan arusnya? Sekarang kita lihat, kita kembalikan dulu voltmeternya, kita pakai ammeter sama seperti tadi, kita putus dulu yang ini. Nah, ini yang agak berbeda dengan yang rangkaian seri tadi. Kalau yang seri tadi, apabila kita putus salah satu maka semuanya akan off. Oleh sebab itu dia bisa difungsikan sebagai sekring atau pengaman di rumah kita. Tapi kalau paralel, kita off-kan satu, yang lain masih nyala. Ini yang kita fungsikan atau kita aplikasikan pada rangkaian-rangkaian untuk elektronik di rumah kita. Jadi kalau ada salah satu yang mati maka yang lain masih tetap menyala kalau pada rangkaian instalasi rumah. Tapi kalau yang untuk sekring pakai yang seri. Kalau kita untuk digunakan pada peralatan-peralatan elektronik, kita pilih yang paralel. Coba kita ukur arusnya berapa. 1,2 ampere kita masukkan di sini, 1,2 ampere. Kemudian untuk yang kedua, ini kita putus dulu, kita sambungkan lagi. ,6 ampere kita masukkan, 0,6 ampere. Kemudian untuk yang ketiga kita putus dulu, maaf ya, kita putus dulu. Ini yang ketiga, kita rangkai dengan benar dulu. 0,4 sini, 0,4. Saya ingin cek sekali lagi yang dua tadi. Ini sensitif sekali, gampang nyambung. 0,6 ya, sudah benar sesuai dengan yang kita tuliskan di lembar Excel. Kita kembalikan ampermeternya, kita sambungkan lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita amati hasil yang kita dapatkan dari pengukuran. Ternyata untuk yang rangkaian paralel yang berbeda-beda adalah arusnya. Nah, di sini kalau kita jumlahkan arusnya itu ada yang 1, 2, 3. Ini kita jumlahkan maka hasilnya
2,2. Apakah sama dengan yang di sini? Coba kita lihat dulu, tadi lupa saya tadi. Kita lihat dulu yang di sini apakah memang benar 2,2. Kita putus dulu. Ini karena dari sumber jadi semua mati ya. Oh iya, 2,2 ya. Jadi arus yang keluar memang 2,2 dan terbagi-bagi di sini tadi menjadi 1,2, 0,6, 0,4. Kalau kita total juga 2,2. Nah, berapa besar hambatannya? Hambatannya tinggal kita hitung berdasarkan persamaan matematis ini. R sama dengan V per I. Jadi kita jumlahkan V dibagi I totalnya tadi, jumlahnya adalah 5,45. Bagaimana kalau kita tidak mengukur tapi kita hanya mendapat data angka? Bagaimana cara mengukur hambatan penggantinya? Maka coba kita amati baik-baik. Tadi di sini ini besarnya hambatan pada masing-masing lampu. Kita lihat di sini yang pertama adalah 10, yang kedua 20, yang ketiga 30. Maka kita akan hitung di hambatan pertama itu menjadi 1/10. Kemudian yang kedua 1/20, yang sebentar sama dengan 1/10. Maaf tadi lupa tidak menambahkan sama dengan, ini sama dengan 1/20. Yang di sini (1/20). Di sini sama dengan 1/30. Ya, begitu kita sudah dapatkan angkanya, maka kalau kita jumlahkan sama dengan dari awal sampai akhir kurung tutup, kemudian kita enter, maka jumlahnya 0,1833. Karena ini adalah 1/R dan jumlahnya adalah 1/R pengganti, maka untuk mencari R penggantinya ini tinggal kita balik jadi 1/R. Jadi ini menjadi R nya kita balik, maka kalau di Excel kan kita sama dengan inverse nya yang ini kita kurung tutup. Nah kan sama, kalau kita balik menjadi 5,454. ini kalau terhitung menurut data juga 5,454 dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan besarnya hambatan pengganti pada rangkaian paralel adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, maka hasilnya kan 1/R pengganti. Begitu sudah dapat 1/R pengganti, maka R penggantinya kita balik. Tapi kalau berdasarkan yang terukur ini, maka ya tinggal kita voltasenya dibagi dengan watt arusnya. Gitu untuk yang praktikum kita membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kalian nanti bisa menyimpulkan sendiri. Jadi kaitannya dengan mana yang lebih terang tadi silahkan kamu simpulkan. Saya ulang lagi karena ini rangkaian paralel. Di sini yang paling terang adalah yang lampu dengan hambatan 10 ohm. Karena apa? Karena di lampu pada hambatan 10 ohm ini ternyata kalau kita amati, saya balik lagi, yang 10 ohm ini ternyata kalau kita amati arusnya yang paling besar. Pada rangkaian paralel, kenapa yang ini paling besar? Karena hambatannya paling kecil, jadi arusnya besar sehingga dia nyalanya paling terang. Sedangkan yang 30 ohm ini paling redup. Karena apa? Karena hambatannya paling besar sehingga arus yang mengalir kecil, akibatnya lampunya nyalanya agak redup. Untuk yang seri tadi yang paling terang adalah yang hambatannya paling besar. Karena apa? Karena voltase yang mengalir paling besar juga, sehingga yang 30 ohm yang seri tadi nyalanya paling terang, kebalikan dengan yang paralel ini. Itu ya. Demikian percobaan kita untuk membuat rangkaian seri dan paralel dengan aplikasi virtual. Kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jadi untuk karakteristik rangkaian
listrik arus searah. Untuk yang rangkaian seri, itu karakteristiknya yang pertama adalah arus di setiap komponen sama. Jadi sudah kita buktikan dari percobaan ya, arusnya sama di setiap komponen. Tekanan total itu merupakan jumlah tekanan pada masing-masing komponen. Kemudian hambatan penggantinya itu adalah jumlah hambatan pada masing-masing komponen. Kalau kita rumuskan menjadi seperti ini, Rs sama dengan R1 plus R2 plus R3 gitu ya. Kemudian jika hambatan besar, maka beda potensialnya juga besar, sehingga nyala lampunya menjadi yang paling terang atau menjadi lebih terang dari yang lain. Karakteristik terakhir adalah jika rangkaian diputus atau kita off-kan pada satu bagian, maka bagian yang lain juga putus atau off, sehingga lampunya akan padam semua. Sedangkan pada rangkaian paralel, karakteristiknya kita tentukan sebagai berikut. Yang pertama, kalau tadi seri arusnya yang sama, kalau di paralel adalah tekanan di setiap komponen yang sama. Kemudian arus total yang mengalir adalah jumlah arus pada masing-masing komponen. Sedangkan hambatan penggantinya adalah jumlah dari 1 per nilai hambatan pada tiap komponen. Kalau kita rumuskan seperti ini, 1 per R pengganti akan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau R-nya ada banyak, tinggal kita teruskan saja. Karena kebetulan kita praktikum tadi lampunya 3, maka R penggantinya 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Tadi sudah kita buktikan melalui nilai yang terukur dan nilai yang terhitung. Kemudian karakteristik terakhir dari rangkaian paralel adalah jika rangkaian diputus atau kita off-kan pada satu bagian, maka bagian lain akan tetap menyala atau on. Begitu ya siswa-siswiku semuanya, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatian kalian.